Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin mukminat, muslimin muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan kepada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita. Semoga Allah menjadikan kita selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pelajaran kita masih tentang fadilatid du'a, masih lanjutan halaman 32 sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala sallallahu alaihi wasallam, tarkud du'ai maksiyatun aili adamim tithalil amri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min ay bihi yudafi'ul bala'a kama yudafi'u aduwahu bisilahi. Wa imaduddin ay amuduhu alladhi yaqumu alaihi wa nurus samawati wal ardi ayakunu lidda'i nurun fihima. Rawahu Abu Ya'la wal Hakim an Aliyin wa huwa hadithun sahihun. Maksudnya, qala telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, tarkud du'ai, meninggalkan doa, berarti tidak mau berdoa. Maksiyatun adalah maksiat, durhaka. Aili adamim tithalil amri, karena tidak mengikuti perintah Allah, tidak mengikuti perintah Allah. Wa qala, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u, adapun doa itu silahul mu'min adalah senjata orang mukmin. Aibihi, artinya dengan doa, yudafi'u, orang mukmin bisa mengusir, menolak, menahan al-bala'a, bencana. Kama yudafi'u, sebagaimana dia menahan, mengusir, menolak
aduwahu akan musuhnya bisilahi dengan pedang. Wa imaduddini dan tiangnya agama. Ay amuduhu artinya tiangnya. Alladzi yaqumu yang bisa berdiri alaihi di atasnya. Wa nurus samawati dan cahaya langit, wal ardi dan bumi. Ayyakunu artinya ada, lidahi bagi orang yang berdoa, nurun cahaya fihima di dalam langit dan bumi. Rawahu telah meriwayatkan hadis ini Abu Ya'la, Syekh Abu Ya'la atau sahabat Abu Ya'la, wal Hakim dan Hakim an Aliyin dari Ali. Wa huwa haditsun shahihun dan itu atau ini adalah hadis yang benar, yang sahih. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tarkud du'ai maksiyatun. Tidak berdoa, meninggalkan doa berarti tidak mau berdoa. Maksiatun adalah maksiat. Jadi kalau ada orang tidak mau berdoa itu maksiat. Maksiat dosa berarti ya. Kenapa? Aili adamim tithalil amri, karena tidak mengikuti perintah Allah. Kita sudah belum? Sudah sama-sama paham. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, mohonlah kepada aku, mintalah kepada aku kabulkan permintaanmu. Itu perintah kan? Ud'uni itu perintah. Nah kalau ada orang tidak mau berdoa, kenapa nggak mau berdoa? Bisa juga sombong hatinya tuh. Nggak perlu doa lah, duit saya udah banyak. Saking banyaknya duit saya sampai gepeng. Ya gepeng ya. Sampai gepeng duit saya itu sampai banyak, saking banyaknya. Nggak perlu doa, kata orang itu. Sombong tuh, sombong. Itu berarti maksiat. Iya berarti maksiat. Jadi kalau duitnya banyak, rezekinya lancar juga berdoa. Iya berdoa biar rezekinya, duitnya itu bermanfaat. Duitnya banyak nggak bermanfaat bagaimana? Ya Allah, duitnya bisa untuk bantal, untuk kasur, tapi nggak ada manfaatnya. Untuk apa itu? Jadi yang penting kan bermanfaat. Jadi walaupun rezekinya lagi lancar, berdoa mudah-mudahan hasil usaha saya bermanfaat. Tidak sombong, gitu. Yang lagi miskin berdoa juga kepada Allah. Ya Allah, entaskanlah saya. Hilangkanlah kemiskinan saya ini. Jadikanlah saya orang yang cukup ya Allah. Rizki lancar, berkah, sehingga saya beribadah gampang. Begitu. Jadi semuanya dianjurkan untuk berdoa. Bukan yang miskin saja, bukan yang sakit saja. Yang hebat hartanya lagi jaya juga berdoa. Yang sehat bukan sakit, tidak sakit juga berdoa. Mudah-mudahan kesehatannya ini bermanfaat. Sedangkan setelah sehat, ada ahad pagi pengajian semacam ini bisa hadir. Tempatnya di Masjid Al-Mu'minin, apa namanya? Jamiatul Mu'minin itu. Padahal rumahnya jauh di Cengkareng, bisa datang ke sini, itu kan? Itu manfaat namanya, kesehatannya. Iya, berangkat dari Cengkareng. Iya, sendirian. Pulangnya bertiga, Pak. Sudar maunya begitu. Iya. Di jalanan ada kecelakaan, motor tabrakan apa-apa. Yang dari Cengkareng sebab lihat, berhenti ditolong. Jangan nggak ditolong. Apalagi yang dilihat yang tabrakan udah aki-aki, enggak tuh. Tapi begitu kecelakaan yang dilihat, ya Allah, masih ngora. Apa ngora? Ngora apa ngora? Masih muda, langsung saya tolongin, kasihan banget ya. Ya Allah, jangan begitu. Yang muda ditolong, yang kakek juga ditolong. Begitu tuh. Berdoa, saya doakanlah mudah-mudahan cepat sembuh nih sakit gitu. Begitu tuh.
Jadi sekali lagi, kalau ada orang tidak mau berdoa adalah maksiat ya. Karena tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, ad-du'a usilahul mu'min. Doa adalah senjata orang mukmin. Doa adalah senjata orang mukmin. Maksudnya bagaimana? Aibihi yudafi'ul bala'a kama yudafi'u aduwahu bisilah. Yang dimaksud senjata orang mukmin, yakni orang mukmin bisa menolak, mengusir bencana seperti dia menolak, mengusir musuh dengan senjata. Begitu. Orang perang kan punya senjata, walaupun bambu runcing, iya kan? Diusir tuh musuh dengan senjata, dengan bambu runcingnya, dengan bedilnya, dan seterusnya, kan begitu. Bencana juga begitu. Bencana diusir dengan apa? Ya dengan doa lah, dengan doa. Diusir dengan doa. Ada bencana yang mendunia nih, yang namanya corona. Iya, masih ada. Masih, katanya jangan disebut-sebut lagi, udah hampir pergi. Nanti kalau disebut-sebut datang lagi. Iya. Ada bencana yang namanya corona mendunia itu. Kita usir pakai apa? Ya pakai doa, begitu ya. Pakai doa. Itu doa. Ad-du'a silahul mukmin. Doa adalah senjata orang mukmin. Ya, kalau saya ingat dulu waktu perang kemerdekaan, Belanda udah menguasai Semarang. Ada orang Semarang. Sudah orang Semarang ya? Iya. Belanda udah menguasai Semarang. Malam itu udah ditentukan mau nyerbu, mau menghancurkan kota Magelang. Ada Magelang ada Borobudur tuh di situ. Mau menghancurkan Magelang. Tapi berita begitu udah kedengaran oleh orang-orang Magelang, khususnya kiai-kiai. Udah mendengar. Kiai sepakat, ayo kumpul di tempat ini. Kita sama-sama berdoa dengan wasilah kita membaca Hizbun Nasr. Membaca Hizib Nasr. Dibaca bareng-bareng oleh kiai, oleh jamaah. Dengan niat mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, dengan wasilah doa itu, Belanda enggak jadi nyerbu, tidak jadi nyerang Magelang. Selamatlah. Itu ada sejarah semacam itu, Masya Allah. Jadi berdoa adalah perlu ya, perlu sekali itu doa. Wa imaduddin, dan doa adalah tiangnya agama. Maksudnya ay amuduhu alladzi yaqumu alaihi. Artinya doa itu tiangnya agama, di mana agama itu bisa berdiri tegak atas doa itu. Ya kalau orang yang memeluk agama sudah tidak berdoa, bagaimana kira-kira? Ya rapuhlah agama. Oleh karena itu berdoa ya. Berdoa, sudah sholat berdoa. Sudah sholat istighfar, minta ampun pada Allah. Sudah minta ampun pada Allah, berdoa. Kalau semuanya orang berdoa, berarti apa? Pemeluk agama masih positif, aktif, begitu ya. Ya nanti agamanya bagaimana? Agamanya juga bisa berdiri tegak, begitu. Coba kalau sudah nggak ada yang berdoa, agamanya mau bagaimana ya? Begitu kan? Iya. Maka di sini kata Nabi, wa imaduddin. Doa adalah tiangnya agama, Wa nurus samawati wal ard, dan doa itu adalah cahaya langit dan bumi. Maksudnya bagaimana? Ayyakunu lidda'i nurun fihima. Artinya adalah bagi orang yang berdoa satu cahaya yang ada di langit dan di bumi. Orang yang mau berdoa, dia punya cahaya. Di mana cahayanya? Ada di bumi, ada di langit, ada. Si fulan berdoa, oh ada cahayanya fulan di sana, di langit. Di bumi ada juga cahayanya si fulan itu tadi, sebab dia mau berdoa.
Maka penting sekali kembali tentang soal pentingnya, penting sekali masalah doa. Jangan lupa dengan doa. Maka kadang-kadang kan kalau ada kawan mau pindah tempat, sama-sama di Jakarta, yang satu mau pulang kampung, yang pulang kampungnya, enggak kesini lagi, enggak, sama usaha di kampung. Iyalah, saya doakan tuh, bagus banget tuh. Saya doakan mudah-mudahan berkah di sana, mudah-mudahan sehat lahir batin, mudah-mudahan tawakal kepada Allah, didoakan begitu. Dia juga mendoakan lagi, saling mendoa. Masya Allah, luar biasa itu. Iya, luar biasa. Apalagi kalau sampai di sana sudah jauh kan, saling mendoakan, itu doa dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya kawan udah pulang ke kampung, masih ingat namanya, didoakan, ya Allah mudah-mudahan kawan saya yang pulang kampung sekarang buka usaha di sana, mudah-mudahan barokah tuh. Dikabul tuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sana juga ingat, saya punya kawan masih ada di Jakarta, saya doakan mudah-mudahan sukses kan. Itu didoakan begitu. Itu barokah. Dan itu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam da'watul madlumi ala man dzalamahu mustajabatun wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsihi rawahu Toyalis wa Abu Dawud an Abi Hurairah. Maksudnya, wa qala, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'watul madlumi, adapun doa orang yang teraniaya. Ada orang yang dizolimi, mazlum bahasa Arabnya. Mazlum itu orang yang teraniaya, yang terzolimi. Alaman, atas orang zolamahu yang menganiaya kepadanya. Mustajabatun, itu doa diijabah oleh Allah. Wa in kana, meskipun ada orang itu fajiron, orang jahat. Fafujuruhu, maka kejahatannya itu ala nafsihi, kembali pada dirinya. Rawahu Toyalis, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Toyalis wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Jadi kata Nabi, doa orang yang teraniaya itu mustajab, makbul, orang yang mustajab. Maka jangan sampai kita menzolimi orang. Kalau kita menzolimi orang itu mendoakan kepada kita misalnya agar kita hancur, bisa kita hancur lantaran didoakan oleh orang yang dizolimi. Bahkan kata Nabi, wa in kana fajiron, meskipun yang dizolimi itu orang nakal, ada orang nakal, kita zolimi, dia mendoakan pada kita biar kita hancur, bisa hancur tuh. Kok bisa begitu? Ya, fafujuru ala nafsihi, kenakalannya itu kembali pada dirinya. Soal kenakalan kembali pada dirinya. Tapi sebab dia dizolimi oleh orang tadi, dia berdoa. Ya mbak tahu doanya apa, dia percaya pada Allah atau pada siapa itu berdoa. Doanya dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Maka jangan sampai kita menzolimi orang. Sudah jadi pejabat, jangan sampai ya menzolimi pada rakyat. Musim pandemi begini, rakyat suruh 3M jaga, 3M ya, 3M, 5 sekarang apa ya, ember. Ya, pertama kan 3M kan, tapi ada yang nilap 17M. Lah iya, 3M suruh dijaga, ini jaganya enggak tanggung-tanggung, 17M dijaga. Zolim enggak kira-kira? Ya Allah, bagaimana sih? Kumaha atuh akang? Ya Allah, 17M. Sedangkan kita 3M atau 5M itu tadi kata Bapak. 5M kan sedikit. Ini 17M. Masya Allah, itu zolim tuh namanya. Itu zolim tuh. Warawahu, dan meriwayatkan hadis ini anhu darinya Ahmadu, Imam Ahmad. Wa isnaduhu, dan isnadnya anhu darinya hasanun, bagus.
Wadzalika, dan keterangan itu tadi, doa orang yang teraniaya adalah mustajab. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya dia muttarrun, terpaksa, multajiun, berlindung ila rabbi, kepada Tuhannya. Tuh. Jadi dia benar-benar kata orang Jawa DPDP. Apa DPDP? Mendekatin dengan sekali, mendekatin kepada Allah dengan dekat sekali itu. Itu DPDP, multajiun, berlindung. Jadi mohon dengan sangat agar dihancurkan orang yang zalim kepada saya. Itu dikabulkan oleh Allah. Begitu. Itu namanya multajiun, ya, berlindung. DP-DP banget, Pak. Ya seperti saya lah. Bisa diidin kan jualan sepatu. Bikin sepatu, sendal. Harganya sekian. Ustaz, bisa kurang nggak saya yang beli gitu. Oh nggak bisa. Oh katanya gratis malah tuh. Katanya gratis. Saya mau beli nih Pak Haji. Ustaz bisa kurang nggak? Harganya misalnya 100.000 lah misalnya. Saya ada duit 80. Pertama nggak bisa. Nggak bisa. Besok saya datang, aduh Ustaz masa nggak boleh 80. Terus saya DP terus, deketin terus tuh. Akhirnya kan kasihan. Oh iya ya, orang mau ngaji ke Ihsan Nur, nggak punya sendal, masa saya nggak kasih? Udahlah 80 saya kasih. Akhirnya dikasih, saya dapat sendal cuma 80.000, padahal harganya berapa tadi? 100. Itulah DP saya dengan Ustaz Didin begitu. Lah kalau DP kita kepada Allah sama. Orang yang dizalimi juga begitu. DP dekatin, dekat sekali lah pada Allah, pada Tuhan orang itu. Dikabul doanya, begitu ya. Maka sekali lagi jangan sekali-kali kita menzolimi pada sesama. Zolim pada sesama jangan. Pada apalagi dengan manusia, pada binatang juga nggak boleh zolim. Pada binatang nggak boleh. Kan Nabi pernah menyatakan, dakhalati mar'atun naro fi abadan. Dakhalati ra'atun naro fi hirratin. Seorang perempuan masuk ke neraka lantaran seekor kucing. Loh, lantaran seekor kucing masuk neraka? Iya. Kenapa? Robatotha walam tadaha walam tut'imha takulu min khosasil ardi. Kucing itu diikat oleh orang perempuan itu. Sudah diikat, tidak dilepas. Sudah tidak dilepas, tidak dikasih makan. Sehingga kucing itu bisa makan kalau ada hewan kecil keluar dari tanah, kecoa misalnya, deketin, ditangkap, dimakan. Ada apa lagi hewan kecil keluar dari tanah, ditangkap, dimakan. Akhirnya lama-lama hewannya yang kecil-kecil itu habis, nggak ada yang datang. Kucing tetap nggak dilepas oleh perempuan itu tadi sampai mati. Nah mati kan, itu kan zalim kan? Perempuan itu kan zalim kan? Akhirnya perempuan itu belum sampai tobat, meninggal dunia. Nah orang ini kata Nabi masuk neraka. Padahal seekor kucing. Masya Allah. Lah apalagi kalau zalim kepada manusia, rakyatnya kelaparan. Misal, ini cuma misal, kurang makan. Pimpinannya bagaimana kalau zalim? Masya Allah, lebih. Maka jangan sampai zalim. Jamnya udah 7:30, saya belum suruh minum, takut kewalat nanti. Silakan Bapak Ibu minum dulu. Yang sudah ada makan terusin ya. Ayo silakan. Saya juga mau minum. Ustaz, mana minum tadi Ustaz? Oh ya. Iya. Silakan. Silakan jamaah minum. Kuenya dimakan. Insya Allah barokah ya. Insya Allah barokah. Jangan lupa bismillah dulu. Biar barokah ya. Insya Allah. Kita teruskan sambil minum nggak apa-apa. Santai aja lah. Santai. Waqala, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal madlumi ayatajannabudz zulma li alla yad'u alaikumul madlumu wa fi dzalika tambihun alal man'i min jami'i anwa'iz zulmi fa innaha tuhmalu alal ghamam ya'murullahu ta'ala birtifaiha hatta tajawaza al ghamamu ayis sahabu
al-abyadha hatta tasila ila hadratihi ta'ala. Yaqulullahu wa izzati wa jalali la ansurannaka binunit tawqidits tsaqilah wa fathil kaf ay la astahlisanna lakal haqqa mimman dzalamaka walau ba'da hinin ay amadin tawilin. Rawahu Tabrani wa Diya'u an Huzaimah tabni Thabit bisnadin sahihin. Maksudnya waqala, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqu, takutlah kamu semuanya, takutlah kamu semuanya, dakwatal madlumi, akan doanya orang yang teraniaya. Artinya ayatajannabu, artinya jauhilah oleh kamu az-zulma, menganiaya. Jangan sampai kita menganiaya. Li'alla yad'u, agar mereka agar tidak berdoa alaikum pada kamu al-mazlumu, orang yang teraniaya. Wa fi dzalika, dan pada keterangan itu tambihun, ada peringatan alal manhi, untuk mencegah min jami'i anwa'i zulmi, dari semua macam-macam aniaya. Fa innaha, maka sesungguhnya dakwatul mazlum, doanya orang yang zalim, tuhmalu, dipikul alal ghamami, di atas mendung. Ayamurullahu ta'ala, artinya Allah menyuruh birtifaiha, dengan mengangkat itu doa, hatta tajawaza, sehingga melewati itu doa al-ghamama, mendung, ay sahaba, artinya mendung, al-abyado, yang putih, hatta tasila, sehingga sampailah doa itu ila hadratihi ta'ala, ke hadapan Allah Ta'ala. Yaqulullahu, berfirman Allah, wa izzati wa jalali, demi keluhuranku dan keagunganku, la ansurannaka, sungguh aku akan menolong kamu, binunit tauqidits tsaqilah, dengan nun taukid tsaqilah, la ansuranna, tuh, wa fathil kaf, dan fathah kafnya, la ansurannaka, la astahlisanna lakal haqqa, artinya sungguh aku akan tentukan kebenaran yang hak kepada kamu, mimman dzalamaka, dari orang yang menganiaya kamu, walau ba'da hinin, meskipun setelah masa atau waktu yang lama. Ay muddatin tawilin, artinya waktu atau masa yang lama. Tuh, maksudnya kata Nabi, takutlah kamu akan doanya orang yang teraniaya. Kita supaya takut pada doanya orang yang teraniaya. Yang dimaksud takut bagaimana? Ayatajannabu dzulma, jauhilah sifat menganiaya. Jangan sampai kita suka menganiaya. Tujuannya apa? Li'alla yad'u alaikum al-mazlum, supaya orang yang dianiaya itu tidak balas mendoakan kepada kita. Kalau kita menganiaya kepada orang, nanti orang itu namanya mazlum. Yang dianiaya itu bisa mendoakan kepada kita, mendoakan pada kita. Mendoakan bagaimana? Ya mendoakan orang yang dianiaya kan biasanya mendoakan jelek kan? Nggak ada si fulan mendoakan temannya. Si fulan menganiaya pada temannya. Temannya yang dianiaya nggak ada mendoakannya baik. Mudah-mudahan si fulan yang telah menganiaya saya kawin lagi, nggak ada. Amin. Orang nggak ada, amin. Iya, nggak ada. Yang dianiaya nggak ada. Mudah-mudahan si fulan yang menganiaya saya dapat mobil Fortuner, nggak ada tuh. Biasanya kalau dianiaya doanya doa jelek kan? Dianiaya oleh fulan, akhirnya mendoakan mudah-mudahan mampus tuh. Mudah-mudahan nyebrang jalanan tabrak truk tuh, begitu kan? Itu doanya. Biasanya begitu. Nah, yang semacam itu kita supaya menjauhkan perbuatan zalim, biar tidak didoakan jelek oleh orang yang dianiaya, begitu. Nah, yang semacam itu juga
Ada pelajaran dari ittaqu da'watal mazlum tuh. Pelajarannya apa? Alal man'i min jami'i anwa'i dzulmi, larangan untuk semua bentuk kezaliman. Tuh. Larangan untuk semua bentuk kezaliman. Pada istri nggak boleh zalim, pada anak nggak boleh zalim, pada keluarga nggak boleh zalim, pada orang lain juga nggak boleh zalim, gitu kan? Pokoknya semua bentuk kezaliman tinggalkan, jangan sampai kita zalim. Begitu. Khawatir nanti kalau yang dizalimi berdoa semacam itu, waduh bahaya tuh. Bukan sekedar bahaya, tapi iya-nya bisa ditasdid. Bahaya tuh. Iya, iya-nya ditasdid itu bahaya gitu. Wah, hebat kalau begitu ya. Kenapa begitu ya? Supaya menjauhkan doa orang supaya menjauhkan perbuatan zalim. Fa innaha tuhmalu alal khamam. Karena doanya orang yang zalim itu dipikul di atas awan. Dipikul di atas awan. Maksud dipikul di atas awan bagaimana? Doa ini diserahkan pada Allah. Akhirnya sampai doanya itu di hadapan Allah. Setelah disampaikan kepada Allah, Allah juga berkata, tuh, wa izzati wa jalali la ansurannaka. Demi keluhuranku, demi keagunganku, aku tolong kamu orang yang teraniaya. Begitu, ditolong oleh Allah. Ditolong. Masya Allah. Ngeri ya. Iya, itu. Ya, kucing tadi kan nggak berdoa ya. Tadi cerita tadi kan kucing dianiaya oleh perempuan, ya. Perempuan itu masuk neraka. Kucing bisa berdoa enggak? Kan enggak berdoa. Itu saja perempuannya masuk ke dalam neraka. Lantaran kucing, lantaran menganiaya kucing. Apalagi kalau yang dianiaya itu manusia, bisa berdoa. Kira-kira bagaimana? Makanya kita harus takut dengan aniaya. Jangan sampai begitu ya, jangan sampai. Pelihara ayam tuh, ada yang pelihara ayam, kasih makan, ya kasih makan. Kalau nggak dikasih makan berarti zalim. Kasih minum, gitu. Pelihara burung lagi, punya burung, punya banyak. Burung apa? Gereja. Iya. Dikasih makan. Kalau nggak mau mengasih makan burung yang dipelihara, dilepas, lepas. Iya, dilepas dari kandangnya itu, biar cari makan sendiri. Begitu, jangan ditahan. Kalau ditahan namanya aniaya, begitu. Walau ba'da hinin tuh, doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Doanya orang yang aniaya itu akan dikabulkan oleh Allah. Walau ba'da hinin, meskipun setelah waktu yang lama. Tuh, menganiaya orang tahun 2015. Akhirnya orang itu berdoa. Akhirnya tahun 2021 yang menganiaya kecelakaan. Oh, jangan-jangan ini doanya orang yang teraniaya dikabul oleh Allah. Sekarang baru terasa itu. Jadi dikabulkannya doa orang teraniaya walau ba'da hinin, meskipun setelah waktu yang lama. Begitu. Jangan berkata, saya pernah aniaya pada dia. Buktinya nggak ada. Saya kena musibah. Besok lagi nggak ada musibah. Akhirnya aniaya lagi. Kesenangan dia. Tapi satu saat kena musibah itu orang. Oh, inilah doa orang yang teraniaya baru dikabul, baru diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka sekali lagi hindarkanlah sifat aniaya, jangan sampai. Waqala, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal madlum wa in kana kafiron. Ittaqu, takutlah kamu dakwatal mazlumi, akan doa orang yang teraniaya. Ini hampir sama sebab dengan hadis yang tadi, tapi untuk runtutannya beda. Takutlah kamu dakwatal mazlumi, pada doa orang yang teraniaya. Fa innaha makbulatun, karena doa orang yang teraniaya makbulah, dikabul, diterima oleh Allah. Wa in kana ayil mazlum, meskipun orang yang dianiaya itu kafiron, orang kafir, maksuman,
dia terjaga. Fa innahu, karena sesungguhnya ajisya'nu, keadaan laisa da'watuha hijabun, tidak ada antara doanya orang yang teraniaya itu hijabun, hijab, aling-aling. Kata Nabi, takutlah kamu akan doa orang yang teraniaya. Karena apa? Ya, walaupun orang yang teraniaya itu orang kafir. Karena apa? Karena antara doa orang itu dan antara Allah itu tidak ada hal hijab, tidak ada penghalang, tidak ada penghalang. Ya seperti tadi, orang yang teraniaya berdoa pada Allah, doanya dikabul oleh Allah. Walaupun tadi diterangkannya walau ba'da ini, meskipun setelah masa yang lama tetap dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka maaf, jangan sampai sekali lagi kita berbuat aniaya pada orang kafir sekalipun, apalagi pada orang muslim, sesama muslim ya. Maka orang kafir juga nggak boleh. Ini larangan. Zalim kepada orang kafir tidak boleh, apalagi pada orang muslim, sama-sama muslim. Katanya orang muslim pada orang muslim yang lain bersahabat. Kalau sudah bersahabat ya jangan menganiaya. Iya, Pak Sudar saudara saya enggak? Saudara, iya. Oh tuh, ya, iya. Tapi maaf Pak Sudar, walaupun saya saudaranya Pak Sudar, jangan minta rokok pada saya. Kenapa? Saya nggak suka merokok, nggak punya rokok. Gitu. Iya itu. Jadi sesama Muslim adalah saudara. Maka nanti pertanyaan di alam kubur kan bagaimana? Tentang saudara. Waman ikhwanuka, ya kan? Waman ikhwanuka. Siapa saudara kamu? Begitu kan? Jawabnya bagaimana? Nggak boleh, saudara saya nggak boleh. Ustadz Didin saudara saya nggak ada. Tapi jawabnya al muslimuna kulluhum ikhwani. Semua orang Islam adalah saudara saya. Begitu tuh. Itu sampai di alam kubur akan menjadi pertanyaan. Masya Allah. Padahal kita sendiri di alam kubur ya. Ada temannya nggak? Nggak ada. Temannya amal. Iya nggak ada. Kanan nggak ada kawan, kiri nggak ada, depan belakang nggak ada. Atas bawah nggak ada, subhanallah. Gelap lagi ya, poek, non poek. Gelap, ya Allah. Sendirian, peteng, ya peteng, ya Allah. Maka sahabat Utsman kalau lagi ceramah tentang neraka nggak pernah nangis. Tentang neraka nggak pernah nangis. Menerangkan padang mahsyar, sahabat Utsman bin Affan nggak pernah nangis. Tapi kalau ceramah menerangkan alam kubur dia nangis. Kata orang sekarang membleh begitu ya, nangis sejadi-jadinya. Ya Allah, nangis. Ditanya sama sahabat lain, sahabat, kenapa Anda kalau menerangkan neraka nggak pernah nangis? Menerangkan padang mahsyar nggak pernah nangis. Tapi kenapa kalau Anda menerangkan alam barzah, alam kubur nangis? Oh begini. Seandainya saya masuk ke neraka, tapi nggak mungkin ya, sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin, nggak mungkin masuk neraka. Cuma dia berkata, seandainya saya masuk ke dalam neraka, di sonono banyak kawan, di sini sebelah kanan ada kawan, dari mana? Belah kiri ada kawan, depan kawan, belakang kawan. Nggak begitu ngeri saya. Banyak kawan, itu kan? Seandainya saya mendapat kesulitan di padang mahsyar, itu juga saya nggak begitu ngeri. Kenapa? Banyak kawan juga, kanan, kiri, belakang, depan tuh. Ada kawan, nggak begitu ngeri. Tapi manakala saya di alam barzah, begitu meninggal saya dikubur di alam barzah, saya sendirian. Kalau saya dapat kesenangan di sana, kalau saya mendapat kesedihan, mendapat laknat, kutukan, siksa dari Allah, sendirian saya. Kanan nggak ada kawan, kiri nggak ada kawan, depan nggak ada kawan, belakang nggak ada kawan. Apa nggak sedih begitu? Makanya saya jadi nangis. Begitu tuh. Itu sahabat siapa? Utsman bin Affan, Masya Allah. Itu Utsman bin Affan juga begitu ngeri dengan alam barzah. Apalagi kita, kira-kira bagaimana ya? Allahu Akbar. Mau ke sana? Mau nggak? Mau. Kapan?
Ya Allah, itu alam barzah. Alam barzah begitu. Padahal dalamnya berapa ya? Dalamnya berapa? Ukuran ilmu fikih qomatun wa bastah. Seukuran orang berdiri tegak ditambah begini. Qomatun wa bastatun. Seukuran orang berdiri begini. Kata guru di pesantren Jawa, qomatun wa bastah. Sak dedeg sak pengawe. Ah, ada orang Jawa? Apa arti Jawa? Jarang ketawa. Iya, memikirkan alam barzah. Begitu tuh, sak dedeg sak pengawe itu dalamnya. Tapi kalau dikaret paling segini. Iya, cuma segini. Pernah ada yang tanya, kok cuma segini, nggak segini? Pitih ndado, pitih ndado. Ya, jawabnya pitih ndado. Apa pitih ndado? Ongkosnya kurang. Ongkosnya kurang katanya, pitih ndado. Tuh orang dado tuh. Ya Allah. Mestinya pitih ndado atau ado ya tetap segini kan? Itu. Ya enggak segini. Astagfirullah. Itu dalamnya begitu. Lebarnya ya paling semeter lah. Panjangnya seukuran orang itu. Kalau dipanjangkan dipasin ya 2 meter lah gitu kan. Maya dimasukkan, subhanallahiladzim. Bungkus yang putih, kain putihnya udah sampai di bawah tuh. Dilepas. Pocongnya dilepas ya? Dilepas, dibuka. Buka. Pipinya ini, kulit pipi harus nempel ke tanah walaupun menor. Ada yang menor? Iya, menor, ya Allah. Nempel ke tanah. Iya, nempel. Sudah itu dipasang dinding ari. Orang sini bilangnya dinding ari ya. Papan itu dinding ari namanya. Ada yang pakai bambu boleh. Ada yang pakai papan boleh. Baru dipasang dinding arinya udah gelap. Masya Allah. Sudah itu ditimbun, diuruk. Allahu Akbar. Ngeri. Diuruk. Iya. Diinjek-injek. Nggak boleh bilang udah biasa aja lah. Nggak boleh. Malah saat itu ayo diinjek yang kuat, yang kuat. Begitu. Sendirian. Masya Allah. Sang suami yang meninggal, istri ikut pulang. Sang istri meninggal, suami ikut pulang. Bapak yang meninggal, anak-anak, cucu-cucu pada ikut pulang. Iya, pulang semuanya. Pulang semuanya. Masya Allah. Yang tinggal di situ tinggal satu, amal perbuatannya yang akan menemani. Dan amal itu ada 2 macam. Ya, amal itu ada 2 macam, amal solih dan amal tolih. Pakai tok yang kedua. Solih adalah baik, tolih adalah jahat. Pakai tok, tolih. Masya Allah. Amal solih akan menolong, amal tolih akan memudahkan mungkar nakir, ngemplang orang itu. Masya Allah. Nah, di situ ada pertanyaan di antaranya, waman ikhwanuka. Siapa saudara kamu? Gitu. Kita harus bisa jawab, al muslimuna kulluhum ikhwani. Setiap orang Islam adalah saudara saya. Begitu. Itu di alam barzah. Balik pada pengajian tentang doa. Maka kita jangan sekali-kali mau menganiaya kepada siapapun. Jangan ya. Jangan menganiaya. Ayalaisa bainaha wa bainal qabul mani'un, rawahu Ahmad. Maksudnya bagaimana? Kita harus takut pada doanya orang yang teraniaya meskipun orang kafir. Maksudnya laisa bainaha wa bainal qabuli mani'un. Antara doa itu dan antara qabul diterima oleh Allah tidak ada penghalang, berarti dikabul, diterima. Tuh. Maka sekali lagi jangan sampai menganiaya. Qala Ibnul Arabi, hadza muqayyadun bil haditsil akhar. Keterangan ini adalah terikat dengan hadis yang lain. Innad da'iya, sesungguhnya orang yang berdoa ala salasi maratiba, atas 3 pangkat. Jadi ada orang yang berdoa itu ada 3 kemungkinan. Imma ayu ajjalalahu ma tolaba. Ada kalanya disegerakan apa yang dia minta. 1. Jadi bagi orang yang berdoa ada 3 kemungkinan. Pertama, doanya akan segera dikabul oleh Allah, diterima, dikabul. Yang kedua, wa imma ayyudkhara lahu afdalu minhu. Yang kedua,
Boleh jadi doa itu disimpan, nanti akan diberi balasannya dengan yang lebih bagus lagi. Disimpan, ya, diberikannya kapan? Nanti di akhirat. Di akhirat. Yang lebih bermanfaat, yang lebih afdol. Wa imma ayyudfa'anhu minassu mithlihi, dan ada kalanya akan ditolak dari kejahatan semacam itu. Ditolak dari kejahatan semacam itu. Itu yang ketiga. Jadi kemungkinan doa orang itu ada tiga. Satu, ada kalanya doanya itu dikabul dengan segera, dan ada kalanya doa itu disimpan, nanti di akhirat akan dapat pahala. Dan ada kalanya kejahatan-kejahatan yang semacam itu tidak akan datang pada orang semacam itu, pada orang itu tadi. Begitu. Maka sekali lagi maaf ya, marilah kita sering berdoa, khususnya untuk doa yang bermanfaat. Kita punya anak, anaknya lagi di pesantren, tolong didoakan, bangun malam lah 2:30. Untuk tahajud, berdoa pada Allah, ya Allah, anak saya di pesantren, mudah-mudahan engkau berikan ilmu yang bermanfaat. Begitu. Jangan anaknya di pesantren, bapaknya molor terus. Ya Allah, doakan tuh anak yang di pesantren. Apalagi anaknya dikirim, bukan dibuang. Anak di pesantren dibuang bilangnya. Anaknya dikirim ke pesantren di Jawa Timur, orang tuanya di Jakarta. Jauh nggak kira-kira? Jauh kan, didoakan. Doakan, ya Allah, anak saya di Tebu Ireng misalnya, lagi pesantren di sana, mudah-mudahan selamat, sehat. Engkau berikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa begitu. Doakan, doakan. Saya jadi ingat, kan perang Badar pernah ya? Perang Badar pernah nggak? Iya, perang Badar itu kan pernah dilakukan oleh orang Islam, perang melawan orang kafir. Waktu perang Badar, tentara Islam itu satu riwayat, Rasul suruh menghitung pada sahabat. Coba dihitung jamaah tentara Islam ada berapa? Udah dihitung, ada 317. Lapor pada Nabi. Nabi, tentara ada 317. Baik. Coba dihitung lagi. Hitung lagi. Sahabat yang lain dihitung. Setelah dihitung rapi, ada berapa? 313. Oh, 313. Akhirnya Nabi setuju dengan yang 313. 313 tentara Islam berarti sama dengan tentara si Tolut. Pengajian kemarin ya waktu saya, kan terangan Tolut lawan siapa? Jalut. Tolut Islam, Jalut kafir tuh. Tentara Tolut ada berapa waktu itu? 313. Iya. Nabi setuju. Alhamdulillah, tentara kita, tentara Islam sama dengan tentaranya si Tolut, 313. Nabi setuju yang itu. Berarti tentara Islam waktu perang Badar 313. Sebelum terjadi peperangan, Rasulullah sholat sunnah. Waktu sujud lama banget. Saking lamanya sorbannya juga sampai jatuh. Itu di situ yang nungguin diantaranya sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar nungguin di situ. Sujudnya lama. Berdoa Nabi. Iya, Nabi berdoa. Nabi juga berdoa. Makanya kita perlu berdoa. Apa yang dibaca oleh Nabi? Yang dibaca nggak panjang-panjang. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Begitu. Itu doa ampuh tuh. Maka pernah kan ada orang, ya maaf logatnya logat Jawa. Bukan menghina orang Jawa, saya orang Jawa, jarang ketawa. Minta doa pada seorang kiai. Kiai minta doa saya lagi punya urusan begini, dikasih oleh kiai. Ya Hayyu ya Qayyumu, ya Hayyu ya Qayyumu. Ini baca. Maaf udah tua orangnya kan. Bacanya bukan ya Hayyu ya Qayyumu, ya Qayyuku ya Qayyumu, ya Qayyuku ya Qayyumu. Ya Qayyuku ya Qayyumu. Begitu bacanya. Ya Qayyuku ya Qayyumu, begitu. Tapi sebab dia mantap, dikabul tuh doanya. Dikabul. Jadi orang kiai itu juga mengambil dari ini doanya Nabi ketika perang Badar.
Nabi perang Badar itu sebelum perang doanya itu ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum, begitu. Lama sampai sorbannya jatuh. Akhirnya sampai Abu Bakar bisikin Nabi yang lagi sujud. Sudah Nabi, sudah panjang doanya. Insya Allah Allah kabulkan doa Nabi. Begitu. Nabi selesai. Masih doa lagi Nabi. Setelah sholat, doanya bagaimana? Ya Allah, seandainya engkau tumpas orang Islam pada hari ini, tentara Islam pada hari ini, seandainya engkau tumpas, dikalahkan tentara Islam oleh orang kafir, nggak ada di muka bumi orang yang menyembah kamu, wahai Allah. Tuh, isinya bagaimana? Ya minta kemenangan gitu. Jadi kalau saat perang Badar tentara Islam elek, apa elek? Kalah. Kawon nggih kawon. Bahasa Jawa kawon sing bagus. Kalau tentara Islam sekarang kalah, ditumpas oleh orang kafir, ya Allah, di muka bumi nggak ada orang menyembah kamu. Jadi isinya biar orang Islam menang. Begitu. Akhirnya bagaimana? Terjadi peperangan. Setelah terjadi peperangan berarti akhirnya bagaimana? Tentara Islam ternyata yang menang. Jumlahnya 313. Lawannya berapa? 1000. Lawannya 1000 orang kafir. Jadi satu lawan berapa ya? Satu lawan 3 lah begitu ya. Tapi bisa menang begitu tuh. Lah itulah perlunya doa. Jangan sombong. Kita nggak mau doa pada Allah. Jangan. Dalam keadaan bagaimanapun kita doa, ya doa. Dalam keadaan sehat doa biar kesehatannya manfaat. Dalam keadaan longgar rezeki banyak berdoa biar hartanya bermanfaat. Apalagi dalam keadaan susah, gitu. Apalagi dalam keadaan susah berdoalah pada Allah. Panitia pembangun masjid berdoa. Ada yang jadi panitia pembangun masjid, berdoalah pada Allah biar masjidnya cepat selesai. Di samping itu mudah-mudahan bermanfaat. Selesai kalau tidak bermanfaat bagaimana? Masjidnya mewah banget, selesai, tapi nggak ada yang datang untuk berjamaah. Ya Allah sedih. Akhirnya yang azan fulan, yang qomat fulan, yang jadi imam fulan, yang jadi makmum, ya Allah borongan tuh. Jangan begitu, mudah-mudahan masjidnya manfaat. Seperti masjid kita ini, manfaat banget nih ya. Iya, masjid Bait di Jamiatul Mukmin ini manfaat banget nih. Sampai nggak muat jamaahnya tuh sampai ke luar tuh. Ya Allah, kalau boleh ditingkat sampai 3 tingkat nih ya. Iya begitu. Nah sampai di sini dulu ya pengajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang paling terakhir maaf. Seperti tahun-tahun yang lalu saya bawa kalender tuh jamaah, kalender Majelis Taklim Al-Wardah tempat saya berdomisili di Tanah Abang. Ini ada kalender, saya bawanya nggak banyak, cuma 50 lembar. Nanti kalau jamaah mau ngambil, tolong maaf, niatnya bukan beli kalender, tapi infak untuk Majelis Taklim Al-Wardah. Kalau mau niat beli kalender nyesel, soalnya bukan gambar cewek cantik. Iya, maka niatnya infak untuk Majelis Taklim Al-Wardah. Saya bawa 50 itu. Satunya uang infaknya cukup 20.000 saja. Urusannya dengan Ustadz Didin. Nanti kalau habis Ustadz Didin bisa hubungin saya lagi. Insya Allah masih ada di rumah. Ya, cukup sekian. Ya. Cek 1 dan 3. Para jamaah, tadi disampaikan oleh Bapak Kiai bahwasanya di alam kubur itu kita hidup sendiri dan di sana itu hanya amal soleh dan amal salah yang akan menemani kita. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di pengajian, kita dibahagiakan di alam kubur nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan jamaah, barangkali ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik bapak-bapak, ibu-ibu,
Romo silakan dari Wakil Formatin. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Rifki yang kami hormati dan Pak Kiai Mas Nur Yasin dan seluruh jamaah yang Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin bertanya bahwa pada kajian Ahad pagi ini Bapak Kiai menerangkan tentang penguburan jenazah. Apakah boleh seorang perempuan ikut hadir mengiringi jenazah sampai ke kuburan? Terus kalau menurut keterangan bahwa barang siapa yang ikut hadir sampai ke mengiringi jenazah ke kuburan akan diberikan pahala oleh Allah, yaitu bagikan 20 emas. Oke. Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaan dari Mas Lakof Komarudin. Pak Daryono namanya. Ya. Kalau itu Pak Daryono, kalau ini Pak Sudarsono. Ya. Pengantar jenazah sampai ke makam bagi kaum ibu-ibu boleh. Pernah ada yang melarang, tapi nggak diterangkan apa sebabnya kok dilarang. Setelah ditanya, sebab perempuan gampang nangis, gitu. Nangis kalau ingat suaminya lagi dikubur, ikut nangis. Nangisnya kalau cuma nangis biasa nggak apa-apa. Tapi kalau nangisnya keterlaluan sampai cakar-cakar wajahnya, baju disobek-sobek, itu yang nggak boleh begitunya. Jadi kata orang yang melarang perempuan sampai ke kubur itu alasannya. Tapi kalau orang itu nggak nangis nggak apa, malah berdoa kepada Allah agar suami saya yang meninggal dimaafkan dosanya dan seterusnya, gitu kan? Boleh saja. Jadi pada umumnya boleh ya. Maka banyak juga orang perempuan, ibu-ibu, dulu juga ibu-ibu Majelis Talim Ihsanur pernah ziarah sebagian Wali Songo. Sampai di Sunan Ampel juga pernah, gitu ya. Jadi scanning betul-betul nggih, matur nuwun. Silakan, ada yang masih ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang ingin kami tanyakan yang via WA kami jamaah Majelis Taklim Yayasan Ihsanur. Saya beserta istri dan keluarga saya tinggal di rumah mertua. Lalu kami juga membangun atau merenovasi rumah tersebut sampai kami membangun kamar kos di rumah tersebut. Lalu setelah mertua kami pada meninggal dan istri kami juga meninggal, lalu keluarga daripada mertua mengusik keterangan kami. Katanya kami sudah bukan muhrim tinggal di rumah tersebut. Jadi mereka menginginkan kami harus keluar dari rumah tersebut. Menurut Bapak Kiai, apakah kami harus keluar dari rumah tersebut ataupun kami bertahan di rumah tersebut? Karena kami pun merenovasi dan membangun tempat kos di rumah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Itulah yang kita harus hati-hati. Kalau mau merenovasi rumah, masih rumah warisan gitu kan, harus berembuk terlebih dahulu. Satu tuh, berembuk. Punya abang, istrinya punya abang maksudnya, punya adik, kumpulkan jadi satu. Adik, abang, ini kan rumah warisan, ya. Kebetulan saya masih numpang tinggal di sini bareng istri saya, yaitu adik abang dan empok adik ini kan. Ini rumah udah reot, mau saya renovasi. Tuh. Nanti kalau sudah saya renovasi, saya juga tinggal di sini. Nanti kira-kira maaf yang namanya umur gak ada yang tahu. Barangkali saya meninggal dulu ya gak tahu, istri saya meninggal dulu gak tahu.
Nah, istri saya misalnya meninggal dulu, saya kan numpang di sini, tapi saya sudah merenovasi. Kira-kira boleh atau tidak saya tinggal di sini? Tuh, begitu mestinya. Kalau memang sudah sepakat boleh, apalagi misalnya ada anak, gitu kan? Ya silakan. Nah, yang dikhawatirkan itu memang tidak musyawarah terlebih dahulu. Kalau tidak musyawarah terlebih dahulu, akhirnya istrinya udah meninggal. Dia walaupun pernah merenovasi, akhirnya diusik, akhirnya langsung diusir misalnya kan. Waduh, kasihan. Yang mengusik itu juga mestinya tahu diri. Oh iya, ini dulu merenovasi rumah ini. Jadi sekarang bagaimanalah damai sekali lagi harus damai, begitu ya. Jadi sekali lagi, kalau masih memang tinggal di situ, memang mau keluar juga nggak ada tempatnya, ya tinggal di situ dulu, tapi damai terlebih dahulu. Kalau memang ingin bebas, maaf, dijual aja di rumah, ya kan? Kan rumah warisan. Setelah dijual berapa lakunya, itu orang kan punya anak. Anak kan dari istrinya abangnya, impoknya atau adiknya abang itu tadi kan, ya tinggal dapat bagian. Begitu aja gampang. Itu ya. Jadi sekali lagi jangan tinggal musyawarah, jangan sampai tinggal damai, begitu ya. Musyawarah penting. Wasawirhum fil amri, begitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Kiai. Silakan, ada yang masih ingin bertanya dari bapak-bapak atau ibu? Oh, silakan dari Al-Amin, Al-Ikhlas Kempang Bahagia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya masalah doa. Kenapa ketika berdoa itu harusnya tangan berdoa? Apakah Allah yang turun dari tangan ke atas lalu diterima? Kalau memang diterima, apakah jari-jarinya itu harus menutup atau terbuka? Kalau terbuka berarti ada yang jawab. Oh iya. Terus setelah berdoa, rusaknya di dalam bukan, Iya. nggak di dalam lainnya. Dan yang kedua, kenapa kalau doa tolak bala langsung begini ditolak? Nah doanya kan langsung jatuh ke bawah, harusnya diterima dulu baru ditolak gitu. Iya, terima kasih matur nuwun wong Tegal. Wong Tegal kan? Iya. Terima kasih doa pertanyaannya. Orang berdoa disunahkan mengangkat dua buah tangan. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Seandainya tidak angkat tangan juga nggak apa-apa. Kenaon-naon? Diam begini aja, berdoa boleh, cuma kurang sopan. Minta duit pada ayahnya kan begini kan? Masa minta pada Allah begini aja, nggak sopan. Kenapa harus pakai ini, telapak tangan di atas, gitu kan? Ya orang minta kan biasanya begini, gitu kan? Iya. Apakah rahmat turun ke sini? Insya Allah turun. Nah kalau rahmat turun ke sini, apakah ini jari-jari nggak boleh dibuka? Boleh. Rahmatnya itu kan besar, nggak bakalan merobol kata orang Jawa sini. Nggak bakalan ke sini. Tenang baiklah Rika ya. Iya orang Tegal pada baik ronyong. Jadi doa rahmatnya nggak bakal ke sini. Udah. Jadi dibuka boleh, ditutup boleh. Maaf, tangannya dipisah, tangan kanan kiri bisa juga boleh, dikumpulkan juga boleh. Iya. Begitu ya. Saya punya guru di Jawa Timur memang begini terus. Ditempelkan begini. Itu guru anak guru saya. Tapi guru yang pendiri pesantren itu kalau berdoa malah dipisah. Tangannya begini. Saya perhatikan. Oh, guru doanya tangannya begini. Itu yang sepuh bapaknya. Tapi kalau anaknya ya guru saya juga begini. Terserah mau milih yang mana, ya. Sekarang doa tolak bala. Nah, itu memang ada dua pendapat. Yang dimaksud begini ini dibalik kan?
Itu menunjukkan saya nggak maulah kena musibah, kena bencana. Maka begini gitu. Nah kalau begini kan musibahnya datang jatuh ke sana ke depannya. Ya mudah-mudahan nggak jatuh ke sana, ke bawah kita, depan kita. Mudah-mudahan terusir ke sana. Jadi boleh begini aja juga. Ada atau yang begini saja dianjurkan juga kalau tolak bala. Tadi doa biasa di sini. Pas tolak bala, doa tolak bala ini supaya diangkat tangannya, diangkat lagi, lebih tinggi lagi. Jadi nggak perlu begini, tapi begini aja, tapi diangkat. Jadi dua-duanya angsal mawon terserah sing ajeng tinggi sing pundi. Begitu nggih? Nggih, sampun. Telas waktune tapi nggih nuwun sewu. Nggih. Tadi satu lagi. Oh ya. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan datang dari via WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jamaah pengajian Yayasan Ihsanur. Tadi bapaknya mengatakan orang yang didolim adalah doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika kami didolimi oleh seseorang, kami mendoakannya secara baik-baik. Kami mendoakan yang baik, semoga orang tersebut diberikan taufik dan hidayah dan sayang kepada kami. Apakah doa tersebut masih tetap dikabul oleh Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus banget. Doa yang zalim, doa orang yang mazlum, yang dizalimi dikabul, begitu kan? Iya. Terus tadi pertanyaannya, apakah doa? Bagaimana pertanyaannya? Iya. Orang yang mendolimi kami, kami mendoakannya doa yang bagus. Oh iya, ya bagus. Itulah yang bagus. Kalau kita dizalimin orang, tapi kita mendoakan orang itu biar baik, bagus. Nabi Muhammad ketika dianiaya mau hijrah ke Taif, begitu kan? Bukan disambut, tapi disambit. Disambit pakai batu, giginya sampai ada yang patah, pecah, keluar darah. Nabi nggak mendoakan jelek kepada mereka, tapi Nabi berkata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku itu karena mereka itu tidak tahu saya nabi, mereka itu tidak tahu saya rasul, mereka itu tidak tahu saya orang yang diturunkan kepada saya Al-Qur'an. Tunjukilah mereka ya Allah. Bagus banget. Iya, jadi kalau yang dizolimi kok mendoakan bagus kepada orang yang zolim, bagus banget. Bagus ya. Tinggal bisa atau enggak gitu. Ya mudah-mudahan bisa ya. Contohlah Nabi. Ya, terima kasih. Ya. Iya, sudah ya. Iya. Marilah kita tutup dengan berdoa. Allahumma shalli ala nuril wa wasilil asrar wa tadiyakil ahyar miftahil babil yazar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi washabil ahyar Allahumma ij'alna wa auladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la madrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzilan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanata wa husnul khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La